Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Kebun Agung. Kepada yang terhormat Bapak Didit Taursianto, kami persilahkan. Kalau ibu-ibu ngerpek di situ, saya ngerpek di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Direksi PT Kebun Agung, hadir hari ini Bapak Direktur Produksi dan Pengembangan Pak Prastyo Budi Santoso beserta Ibu. Yang saya hormati, Direktur Keuangan Pak Krisman Lumban Tobing beserta Ibu. Yang saya hormati, Kiai Haji Abdul Hadi Kurdi yang selalu mengawal secara spiritual untuk kesuksesan kita bersama. Yang saya hormati pemimpin Pabrik Gula Trangkil, Bapak Ivo Ferdinando beserta Ibu. Yang saya hormati pemimpin Pabrik Gula Kebun Agung. Hari ini hadir Kepala Bagian TUK Pak Rahman. Yang saya hormati Ketua SPSI Unit Kerja Pabrik Gula Trangkil beserta karyawan Mas Eko. Yang saya hormati Bendahara Dewan Pimpinan Nasional APTRI Pak Haji Kamari, beserta pengurus wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil. Hadir Bu Minasih, Bu Endang. Saya pikir Ibu tadi ikut menyanyi. Yang saya hormati para senior saya, Purna Tugas Pabrik Gula Trangkil, hadir senior-senior saya yang saya cintai, saya banggakan, Pak Wijayanto, Sugeng Rawuh Bapak, lama enggak ketemu kita, Pak Mul dan teman-teman lainnya. Ya. Beliaunya awet muda. Ya. Yang saya hormati Kepala Divisi, Kepala Bagian, analis senior di lingkungan PT Kebun Agung dan PG Trangkil. Yang saya hormati seluruh karyawan dan karyawati Pabrik Gula Trangkil yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati ibu-ibu perwaka unit Pabrik Gula Trangkil yang luar biasa. Serta yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Pada hari ini, pada hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di ruangan Kutai Kartanegara, Pabrik Gula Trangkil. Perlu saya umumkan, ini diberi nama itu, namanya Ruangan Kutai Kartanegara. Tentu ini mengandung maksud yang luar biasa untuk meraih mimpinya Pak Ivo tadi yang disampaikan. Dalam rangka kita mengadakan acara Selamatan Giling tahun 2025.
Sudah dilaporkan oleh Pak Pemimpin, persiapan sudah dilakukan mulai dari analisa kemasakan tebu sampai dengan uji coba mesin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Bahkan saya mendengar dari Pak Ketua DPC APTRI, PG Trangkil, bahwa bahan baku pun siap terjadi kenaikan sekitar 20%. Jadi kalau tahun 2023 1.240.000 ton sesuai dengan laporan Pak Pemimpin, maka tahun ini mestinya adalah 1.488.000 ton. Ini tak hitung benar, 1.240.000 ton kali 1,2. Padahal Pak Kamari tadi bilang, Pak ralat berapa? 1,3 Pak kalinya, ya 30%. Karena sudah dapat support dari Pak Ivo 6,2 miliar untuk menambah bibit varietas baru. Ini tentu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa PT Kebun Agung ini telah menyelesaikan rencana kerja 5 tahun ke depan. Jadi kita sudah membuat kalau dulu GBHN ya, kalau zaman dulu Pak Bapak semuanya 2025 sampai 2029 yang kami sebut dengan Strategic Business Plan atau kita singkat dengan SBP. Sekaligus Business Plan ini sebagai bentuk dukungan dari PT Kebun Agung, yaitu PG Kebun Agung dan PG Trangkil, terhadap program pemerintah yaitu swasembada gula nasional. Saya ulangi bahwa target untuk swasembada gula kristal putih kebutuhan direct consumption itu sebesar di tahun 2028 itu harus bisa menutup paling tidak 2,8 juta sampai 3 juta ton. Kemudian untuk gula kristal industri, ya ini, itu dan bioetanol di tahun 2030 itu nanti kita harus bisa swasembada. Nah, terkait dengan itu PT Kebun Agung sudah mempersiapkan diri di PG masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pemimpin. Adapun visi PT Kebun Agung dalam Strategic Business Plan adalah menjadi salah satu perusahaan gula, jadi menjadi salah satu perusahaan gula terbaik di Asia Tenggara. Dan ini kita tidak main-main. Untuk itu, kami mengajak semua stakeholder bersama-sama untuk mensukseskan visi perusahaan tersebut. Saya punya keyakinan, bahkan boleh saya bilang hakul yakin, dengan semangat tadi yang luar biasa, itu yang dipimpin oleh yang di belakang tadi ya, seluruh karyawan pabrik gula Trangkil, ini semangatnya luar biasa, muda-muda lagi. Jadi kalau saya berdiri di sini itu, kita melok nomeneh gitu ya, ikut muda lagi gitu. Dan ikut bersemangat lagi, sehingga saya sekali lagi yakin bahwa visi kita ini akan dapat kita capai bersama dengan saudara-saudara semuanya. Tepuk tangan untuk saudara-saudara semuanya. Yang Pak Pemimpin tadi menyebut ini anak-anak saya, itu katanya begitu. Padahal bukan, cucu saya ya, karena saya sudah lansia. Gitu ya. Nah, PG Trangkil, ini kebanggaan kita.
saat ini adalah menjadi pabrik gula yang salah satu pabrik gula yang terbaik di Indonesia. Nah ini kalau enggak karena saudara-saudara enggak akan pernah seperti ini gitu. Jadi ini kebanggaan kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak menyebut apakah itu karyawan pelaksana atau karyawan pimpinan, itu semuanya berkontribusi semuanya terhadap kemajuan PG Trangkil ini. 20 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu itu kapasitas tebu yang diperoleh itu cuma 280.000 ton. Ini nanti tahun 2025 adalah 20% di atas tahun 2023. Karena saya tahun 2024 enggak ingat Pak Ibu, jadi yang saya ingat 2023 1.240.000, jadi enggak ingat tadi, ingat. Jadi saya ingat, yang ingat saja Pak, saya kalikan 20%, jadi 1.488. Maka ini sudah terbesar setelah pabrik gula Kebonagung perolehan tebunya. Nah, menjadi juara bertahan lebih susah daripada melawan pendatang baru gitu. Nah, PG Trangkil ini untuk mempertahankan prestasinya, PT Kebonagung tidak sedikit mengucurkan dana untuk investasi di dalam pabrik. Sehingga semangat karyawan yang sudah benar-benar ini beserta mimpinya Pak Ivo itu kita support dengan biaya yang tidak kecil. Nah, tentu ini merupakan tanggung jawab yang besar untuk kita semua agar di samping tumbuh dan berkembang, maka tujuan kita adalah sustainability dari PT Kebonagung itu bisa kita jaga bersama sampai kapanpun. Untuk tahun giling tahun 2025, sasaran kita memang PKAT 2025. Tetapi PKAT itu kita buat setahun yang lalu. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, kondisi tebunya naik 20%, tetapi juga faktor kemasaannya juga naik Pak. Artinya apa? Ya. Naik itu belum tentu senang juga Bu, Bapak Ibu. Jadi naik yang semula saya pikir faktor kemasan itu kalau Pak Ivo giling bulan Mei di tanggal 5, itu ya saya berharap faktor kemasannya ya 25-30 lah gitu ya Pak ya. Jadi itu naik, artinya naik itu enggak usah ke susu giling, dulu. Jadi nanti tanggal 5 boleh Pak Kamari, karena saya khawatir dengan tebu 1.488, kalau rendemennya 10, gampang yang ngitungnya, maka di sini ada gula 140.000 ton. Padahal gudangnya Pak Ivo itu cuma piro itu. Bu, ya dijukuk Pak Kamari. Gak usah Pak Ivo nyewa 10 gudang di luar itu ya. Kita senang, kita bangga Pak. Jadi gula Trangkil itu sekarang tahun ini dari produksinya saja kurang lebih 95.000 ton. Raw sugarnya 30.000 ton, jadi 115.000 ton. Dan ini luar biasa Pak, yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, bahwa PG Trangkil bisa menghasilkan gula 115.000 ton Pak. Jadi tidak usah mencemburui kalau PG Trangkil mengolah raw sugar, karena ini adalah juga bagian dari sumbangsih kita kepada swasembada pemenuhan gula konsumsi nasional. Daripada diolah oleh perusahaan asing, kan lebih baik diolah oleh kita. Nah, di era sekarang, kalau tadi Pak Kamari saja sudah rapat, jadi rapat kelompok itu petani sekarang maju.
membahas kebijaksanaan Presiden Donald Trump. Waduh, lalu hubungannya opo tebu karo Donald Trump itu yang ini benar Pak, ini benar. Kalau saja tarif impor itu dipermainkan dan harga gula di pasaran itu lebih rendah dari 14.000, padahal HPP untuk mengolah tebu itu menjadi gula itu 14.000 bar sudah. Nah, ini ternyata Presiden Donald Trump pun mempengaruhi kelompok tani juga. Ya, ini sesuatu yang kelihatannya guyonan, kalau terjadi serius ini akan menutup pabrik gula tidak dalam waktu lama. 2 tahun saja sudah kukut pabrik gula itu. Buktinya apa? Pak, Bapak Ibu, kita tahu Sritek. Jadi yang berita keluar di Sritek itu hanya karena Permendak nomor 8 tahun 2023 itu puluhan pabrik tekstil yang tidak ini itu banyak yang tutup. Memang yang mencuat itu hanya kelihatan Sritek. Saya punya data valid yang saya sampaikan kepada manajemen PT Kebon Agung. Jumlahnya lebih dari 60 pabrik tekstil yang tutup. Karena apa? Bukan karena tidak produktif. Ya. Bukan karena kinerjanya tidak baik. Tetapi karena persaingan tingkat global yang tidak bisa kita hindari. Maka visi Kebon Agung adalah menjadi salah satu pabrik gula terbaik di Asia Tenggara. Karena apa? Karena kita tidak ingin seperti berita-berita di pabrik tekstil. Jadi ini penting saya sampaikan hari ini. Mumpung kita semua ketemu dengan anak-anak muda yang semangat dan prestasinya luar biasa. Disitulah kebanggaan saya bahwa PT Kebon Agung akan sustain dan tidak akan seperti Sritek. Karena kami punya sumber daya manusia yang luar biasa. Tidak hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya pun luar biasa. Di bawah komando Bu Ivo. Bayangkan kalau kerja saja saya berangkat jam 7:30, itu Bu Ivo. Itu paling mandi sebelum subuh. Ibu-ibu mau kulintang saja jam 3 sudah berangkat. Ini kayak enggak cerem, enggak bisa ini luar biasa ini. Sehingga untuk tantangan yang itu kecil lah gitu kira-kira ya. Ibu-ibunya apalagi seperti itu. Apalagi bapaknya berangkat pagi, pulang pagi katanya Bu Zaki tadi ya. Berangkat pagi, pulang pagi. Ya, itu Pak Kamari itu Bu. Pagi sidang DPRD, pagi mulai isuk meneh. Mbuh iki temenan nang kantor apa gak itu ya sudah gak tahu. Kata Pak Kirno, pokoknya Pak Kamari dientek-entekno Pak Didit kata gitu. Nah, kata kuncinya adalah kita paling tidak saya hanya menyebut 2 hal. Ini ada beberapa banyak. Yang pertama adalah untuk memenangkan persaingan di era yang seperti ini adalah soliditas internal. Yang kedua, strategi yang tepat. Lalu apa? Kira-kira internal yang sulit itu apa? Yang pertama adalah kita secara internal harus kuat, mesinnya harus bagus, kualitas produknya harus punya daya jual yang bagus, kelasnya harus Asia Tenggara. Ini perlu saya jelaskan. Mengapa kita harus ke Asia Tenggara? Karena kalau kita sudah bisa import raw sugar
dan menghasilkan gula bebas sulfur, maka kita punya peluang impor sugar, kemudian kita akan ekspor ke negara tetangga. Dan itu memerlukan gula industri. Maka tadi saya usul Bu Ivo, kalau sekarang itu warna gula, itu sweet sugar, nah, sweet sugar ladies tadi ya. Itu sekarang Pak Ivo masih 600-800 Bu. Nanti kalau Aikumsa gulanya tahun depan Pak Yudo sudah mengatakan ke saya, tahun 2026 Aikumsanya adalah 100, paling banyak 150 Aikumsa. Maka grupnya Kulintang tadi Bu, harus dirubah namanya. Clear sweet sugar ladies. Jadi kudu resik ya. Jadi glowing lah kira-kira itu ya. Glowing. Nah, sebagai tanda bahwa kita PT Kebun Agung serius, setiap tahun itu tidak kurang dari 180 miliar yang kita keluarkan untuk investasi di luar, Pak Ivo tadi mengatakan, di luar investasi peningkatan mutu yang kita sudah mulai tahun 2019. Jadi tahun 2019 kita sudah memasang mesin-mesin yang hasilnya tahun 2026 nanti kita harus menghasilkan gula yang kualitasnya adalah gula industri. Sekaligus mendukung pemerintah di tahun 2030 bahwa kita harus waspada gula industri dan bioetanol. Nah, untuk itu saya juga perlu menekankan kepada saudara untuk lebih berpikir berkembang. Jadi perusahaan ini tidak hanya menghasilkan gula saja, tapi juga bioetanol. Ini ke depan harus tetap kita kembangkan. Untuk itu juga kami sudah menugaskan kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pengembangan Bisnis, nanti tentu didukung oleh Pak Ivo yang tadi sudah disampaikan, bahwa ke depan kita akan melakukan evaluasi terkait dengan lokasi di pabrik gula Trangkil ini. Jadi satu-satunya pabrik gula yang berkapasitas 8.000 TCD sampai 10.000 TCD di dunia, yang luasnya cuma 4 hektar itu hanya di PG Trangkil. Jadi ini luar biasa. Jadi luas 4 hektar tapi kapasitasnya 8.000 sampai 10.000 TCD. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Sehingga sekali lagi kepada sedulur saya, nek nyimpen gula itu aja suwi-suwi. Itu jadi wong nggone ora ono Pak, itu hasilnya banyak tapi nyimpennya itu ini benar-benar Pak, ini dari hati yang paling dalam ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita juga investasi sumber daya manusia. Beberapa hari yang lalu, mohon izin ini suami dari Ibu-Ibu Perwaka, ini secara cepat kadang saya suruh sana pergi ke Thailand, pergi ke India, untuk melihat apa di sana, melihat makanan. Jadi belajar. Dan ini akan terus kami lakukan. Sampai kita punya keunggulan, salah satu terbaik di Asia Tenggara, paling tidak warna gula kita harus bisa seperti gula industri. Ini penting, perlu saya tekankan di sini. Dan kenyataannya bisa. Pabrik gula Kebun Agung sudah bisa memproduksi gula dengan Aikumsa 180 sampai 100. Dan tahun depan menyusul pabrik gula Trangkil. Kemudian soliditas yang berikutnya adalah kemitraan dengan petani. Jadi
saya mohon semua saja jaga kemitraan ini. Karena sudah banyak pabrik gula yang tidak, sekali lagi, tidak membina kemitraan dengan petani, dan sekarang kita melihat bagaimana kondisi pabrik gula tersebut, tidak sebaik PT Kebun Agung. Bahkan pabrik gula Gunung Madu, kemudian Pemuka Sakti Manis PSMI, itu membiayai kemitraan Pak, untuk membuat kemitraan di Sumatera sana. Dan belajarnya ke kita. Artinya apa? Bahwa pabrik gula yang punya tebu sendiri pun itu mengembangkan kemitraan. Kita yang sudah punya kemitraan terbaik di Indonesia, tolong dipertahankan. Walaupun ketua APTRI-nya sudah menjadi anggota DPRD, sibuk luar biasa. Mau datang selamatan giling saja telat, karena harus sidang paripurna. Gitu. Tapi saya yakinlah ini Pak, tentu akan akan ada semangat yang berbeda ya. Pokoknya ini pesannya Pak Kadif SDM lah Pak itu. Jadi sekali lagi Pak, jangan memandang remeh kemitraan. Ini satu yang penting. Kalau tebu itu enggak ada, maka kita tidak akan bisa membuat gula Ikumsa 150 enggak ada. Wong gak ono tebune. Ya. Dan kita akan bangga kalau kita tidak mengolah raw sugar, tetapi kita bisa menghasilkan gula dengan Ikumsa 80 sampai 100. Dan itu bisa, saya yakinkan bisa. Kalau saya meyakinkan Pak Yudo enggak bisa, Bu Yudo saya suruh yakinkan bahwa itu bisa. Jadi kita harus pertahankan kemitraan. Masih jam 10:30. Karena selesainya jam 11 katanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, sebagai penyemangat, izin saya menyampaikan 3 kalimat sederhana saja. Kalimatnya dalam bahasa Jawa. Yang pertama, ojo mentas sakdurunge tuntas. Nah, apa ini maksudnya? Mohon maaf Pak, Krisman Tobing, bahasa Batak enggak ada, bahasa Madura juga enggak ada orang Madura di sini ya. Jadi ojo mentas sakdurunge tuntas. Artinya kalau kita bekerja harus paripurna, enggak boleh laporan. Sudah siapa? Tinggal yang belum. Sekarang ini Pak Nyoto, nah, gitu ya. Kalau selesai ya tuntas, gitu ya. Artinya bahwa kita harus benar-benar memperhitungkan segala gerak langkah kita, perencanaan kita sampai hasilnya tuntas. Yang kedua adalah ojo leren sakdurunge panen. Ya. Nah ini petani pasti tahu nih. Karena kalau kita dalam proses menanam, kita tidak menunggu sampai panen, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Prosedur harus setiap saat harus kita lakoni, tepat waktu, tepat guna dan sebagainya. Sehingga gampangnya, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang prosedur yang benar, apakah itu dalam menjalankan mesin atau itu dalam kita menanam tebu. Jadi jangan berhenti berusaha sebelum kita memetik hasil yang maksimal. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, ojo nyerah yen ora pengen urip susah. Jadi jangan gampang putus asa. Sakit, saya sakit, ya pakai tongkat, enggak boleh nyerah itu, terus. Ya. PG Trangkil, Pak, kita susah nih Pak, masang karbonator
harus begini-begini, kalau enggak bisa giling. Tidak boleh ada kalimat itu. Jadi apapun yang terjadi harus giling dengan baik. Jangan Pak, ini nek barangnya gak teko, soalnya Pak Rani gak nyiap-nyiap no, gak iso giling di pabrik. No. Tidak ada kata itu namanya nyerah. Jadi ojo nyerah yen ora pengen urip susah. Kalau pabrik kita seperti Sritek, kalau pabrik kita tidak sistem, ya susah kita. Bagaimana jasa produksi bisa 16 kali gaji? Ya gitu. Pak Eko, saya itu. Wong pabrik lain saja tutup, kita masih dapat jasa produksi sekian kali gaji. Masih 3 kali gaji saja itu patut disyukuri. Karena di luaran sana saya tidak tega melihat karyawan-karyawan itu. Sudah THR tidak dibayar, apalagi pesangon, tidak ada. Pabriknya tutup. Maka PG Trangkil yang sudah luar biasa ini, dan PG Trangkil itu sejak 2004 tidak pernah rugi. Ini Pak Kamari, 20 tahun yang lalu. Jangan karena kita sembrono, itu kita menjadi seperti itu. Ya. Memang ini tadi sederhana saja Pak ya, pesan-pesan saya 3 kalimat bahasa Jawa. Karena apa? Karena di era digitalisasi ini, kita itu biasanya anak-anak itu terlalu tinggi ekspektasi tapi minim realisasi. Jadi jangkauannya waduh mikirnya waduh tapi saya cilik-cilik malah ora roh gitu ya. Jadi di era digitalisasi ekspektasi tapi tinggi ekspektasi tapi minim realisasi. Itu kadang-kadang hanya mengejar fiksi walaupun kurang literasi. Jadi nek kongkon maca iku wangel itu tapi shortcut gitu. Ini makanya hari ini saya tak buat kata-kata yang sederhana saja, 3 kalimat bahasa Jawa itu coba kita renung-renung untuk penyemangat demi sustainability PT Kebon Agung yang kita cintai. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya atas nama pemegang saham, komisaris dan direksi menyampaikan selamat melaksanakan giling tahun 2025. Semoga sukses, lancar dan pada akhirnya mendapatkan laba yang barokah, bermanfaat bagi semua pihak. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan terutama kepada seluruh karyawan dan karyawati pabrik gula Trangkil yang luar biasa. Kemudian kepada ibu-ibu perwaka yang dengan sukarela suaminya berangkat pagi pulang pagi sehingga PG Trangkil ini siap melaksanakan giling tahun 2025. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Ivo dan Bu Ivo, PG Trangkil ini akan dapat lebih maju dan lebih maju lagi dibanding tahun sebelumnya. Kepada petani tidak terpisahkan dari kita. Sekali lagi saya siapkan, tidak ada petani, tidak ada tebu, tidak ada gula. Swasembada gula itu ukurannya adalah tebu, bukan kapasitas giling, bukan apa-apa. Karena pabriknya gede, tebunya tidak ada, maka swasembada juga tidak akan pernah terjadi. Maka saya mengatakan bahwa petani adalah menjadi satu dengan kita. Kalau Pak Ibu bilang satu jiwa atau apa, Arema itu ya. Jadi ini harus kita pupuk. Kami mengucapkan terima kasih kepada para petani. Saya sangat menghormati, sangat menghargai, dan kami minta pengertiannya. Marilah kita berpikir, seandainya petani jadi pabrik, dan pabrik menjadi petani, itu piye, gitu ya. Nek jadi pabrik, gilinge buanter gulane akeh, terus gulane ra dicukuk, itu nek jadi pabrik piye susahnya. Pokoknya tak bulan baleni supaya
gringgingen gitu. Lah mosok kula tahun 2024 saiki wis giling belum ada juga piye gitu Pak. Ini guyon ini Pak, tapi saya kewangan sama penjenengan ini, lama enggak garap-garapan. Kepada petani sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali kerjasama selama ini yang sudah dibuktikan bahwa kemitraan pabrik gula Trangkil adalah terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian kepada semua pihak yang telah mendukung kesiapan giling, ada dinas yang walaupun tidak hadir di sini dan masyarakat di pabrik gula Trangkil, kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila nanti dalam proses giling itu mengganggu masyarakat sekitar dan kami insya Allah akan respect terhadap keluhan masyarakat dan kami akan segera tindak lanjuti. Demikian dan saya mohon maaf sambutannya banyak guyonnya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf Pak Kamari dan Aptri, ini tadi hanya sekedar garap-garapan saja, ya syukur direalisasi itu lebih baik lagi gitu. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.